Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rifki Dirundumuro dan saya bersama rekan saya yang bernama Winning Widian Sulti akan mempresentasikan mengenai analisis perhitungan sumber modal dan kebijakan definisi dalam pengambilan perbandingan keputusan investasi saham dan reksadana pada aplikasi POMS. Teman-teman, berikutnya itu adalah latar belakang, yaitu adalah penelitian ini berfokus pada analisis perhitungan sumber modal dan kebijakan dividen dalam pengambilan keputusan investasi saham dan reksa melalui aplikasi POMS dengan mempertimbangkan kemudahan pengguna, manfaat, serta tingkat risiko yang dirasakan oleh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang telah berpapar edukasi, seminar, serta informasi terkait aplikasi tersebut yang diselenggarakan oleh kampus bekerjasama dengan Pelilip Sekuritas. Nah, teman-teman, yang berikutnya itu adalah tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis proses pengambilan keputusan investasi di POMS dengan studi kasus nyata. Yang kedua itu mengurangi metode evaluasi dalam memilih instrumen investasi secara sistematis. Dan yang ketiga itu menjelaskan perhitungan sumber modal dan kebijakan dividen secara mendalam dengan contoh penerapan di POMS. Nah, itu adalah tujuan penelitian, teman-teman. Nah, teman-teman, berikutnya itu adalah rumus masalah. Yang pertama, proses pengambilan keputusan investasi di aplikasi POMS. Dan yang kedua adalah cara mengevaluasi instrumen investasi yang tepat, penggunaan fitur POMS. Dan yang ketiga adalah faktor yang memengaruhi perhitungan sumber modal dan kebijakan dividen di perusahaan yang terdaftar di POMS, teman-teman. Nah, teman-teman, berikutnya itu adalah manfaat, yaitu yang pertama, menambah wawasan penulis tentang platform investasi modern seperti POMS dan keunggulannya dalam transaksi pasar modal. Yang kedua itu membantu investor memahami langkah evaluasi yang diperlukan dalam berinvestasi melalui studi kasus nyata. Nah, yang ketiga itu adalah memberi panduan profesional bagi Universitas Bina Sarana Informatika dalam menghitung sumber modal dan kebijakan dividen yang relevan dengan strategi di aplikasi POMS untuk mahasiswanya. Teman-teman, berikutnya itu adalah ruang lingkup, yaitu pembahasan makalah ini difokuskan pada analisis perbandingan keputusan investasi, evaluasi instrumen investasi, perhitungan sumber modal dan kebijakan dividen pada pembelian saham dan reksadana menggunakan aplikasi POMS untuk meningkatkan hasil investasi. Nah, berikutnya itu adalah perencanaan, yaitu dalam proses perencanaan setiap anggota kelompok memilih instrumen investasi yang berbeda seperti saham, reksadana, dan obligasi melalui aplikasi POMS. Analis awal dilakukan dengan menilai profil risiko, tujuan keuangan, dan penggunaan fitur analis yang tersedia di aplikasi. Nah, teman-teman, berikutnya itu adalah pelaksanaan. Yang pertama itu membuka akun pada aplikasi POMS dan memahami antarmuka pengguna. Dan yang kedua, melakukan analisis fundamental dan teknikal pada instrumen investasi yang dipilih dengan menggunakan alat yang tersedia dalam aplikasi. Yang ketiga itu melakukan simulasi transaksi untuk memulai potensi keuntungan dan risiko dengan mempertimbangkan dana historis dan tren pasar, teman-teman. Oke, baik, untuk slide selanjutnya yaitu rasio modal. Rasio modal adalah sebuah perbandingan antara jumlah dana yang dialokasikan untuk saham dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk reksadana. Rasio ini penting untuk menunjukkan proporsi investasi yang lebih besar dan bagaimana seorang memilih instrumen investasi sesuai dengan profil risikonya. Modal saham yaitu jumlah dana yang dialokasikan untuk investasi saham, modal reksadana yaitu jumlah dana yang dialokasikan untuk investasi di reksadana. Contohnya, rasio modal sama dengan modal saham yaitu 967.500 dibagi modal reksadana yaitu 400.000, jumlahnya 2,4. Untuk selanjutnya, return saham. Menghitung modal yang diinvestasikan, modal saham yaitu modal yang dialokasikan ke saham, modal reksadana yaitu modal yang dialokasikan ke reksadana. Jika total modal sudah diketahui, yaitu modal saham ditambah modal reksadana sama dengan modal total. Untuk menghitung return keuntungan saham, yaitu keuntungan pada saham dihitung dari selisih harga beli dan harga jual ditambah dividen. Menggunakan rumus return sama dengan harga jual dikurang harga beli ditambah dividen dibagi harga beli dikali 100%. Dengan keterangan harga jual itu harga saham saat Anda menjualnya dan harga beli harga saham saat Anda membelinya. Dividen yaitu dividen bersaham yang Anda terima. Oke, baik, untuk slide selanjutnya yaitu perhitungan penjualan dan pembelian saham di BBCA. Keuntungan dari saham dihitung berdasarkan selisih harga jual dan harga beli saham ditambah dengan dividen yang diterima. Return ini dihitung dengan rumus sama pertimbangan kedua faktor tersebut. Menggunakan rumus saham buka kurang harga jual dikurang harga beli ditambah dividen dibagi harga beli dikali 100%. Harga beli itu harga per lembar saat dibeli, harga jual yaitu harga per lembar saham saat dijual, dan dividen pembagian keuntungan perusahaan yang diterima oleh pemegang saham. Bisa dilihat contoh ini
Pada tanggal 8 Januari 2025, harga beli sahamnya itu 9.675 dan harga jualnya pada tanggal 9 Januari 2025 sebesar 9.850. Untuk penghitungannya yaitu selisih harga 9.850 dikurang 9.675 dengan hasil 175. Total keuntungannya 175 ditambah 50 dari dividen sama dengan 225.000. Untuk return saham yaitu 225 dibagi 9.675 dikali 100% yaitu hasilnya 2%. Jadi artinya investor memperoleh keuntungan sebesar 2% dari investasi sahamnya. Oke baik, slide selanjutnya yaitu reksadana. Keuntungan dari reksadana dihitung berdasarkan perubahan nilai aktiva bersih NAB, yaitu perbandingan antara NAB akhir dan NAB awal. Menggunakan rumus return sama dengan NAB akhir dikurang NAB awal ditambah dividen dibagi NAB awal dikali 100%. Dan rumus yang lebih sederhananya lagi, return sama dengan NAB akhir dikurang NAB awal dibagi NAB awal dikali 100%. Untuk penjelasannya, NAB awal nilai aktiva bersih per unit saat awal investasi, dan NAB akhir nilai aktiva bersih per unit saat akhir periode investasi. Untuk slide selanjutnya bisa dilihat perhitungan penjualan dan pembelian saham di BRI serunya pasar uang 3. Pembelian pada tanggal 30 November 2023 sebesar 1.662.000 per unit, dan untuk penjualannya di tanggal 9 Januari 2025 sebesar 1.760 per unit. Jadi NAB awal reksadananya itu 1.662 dan NAB akhirnya 1.760. Untuk penjelasannya, selisih NAB sebesar 1.760 dikurang 1.662 sama dengan 98. Untuk pengembalian reksadana, 98 dibagi 1.662 dikali 100%, yaitu 5%. Jadi, artinya investor memperoleh keuntungan sebesar 5% dari investasi reksadana. Untuk slide selanjutnya menghitung rasio perbandingan modal. Untuk membandingkan modal yang dialokasikan pada saham dan reksadana, gunakan rasio yaitu rasio modal sama dengan modal saham dibagi modal reksadana. Jika modal saham lebih besar, rasio akan lebih dari 1, dan jika modal reksadana lebih besar, maka rasio akan dikurang dari 1. Jadi intinya total perhitungan dihitung dengan menjumlahkan keuntungan dari saham dan keuntungan dari reksadana. Ini memberikan gambaran lengkap tentang hasil keseluruhan dari investasi yang dilakukan. Oke, slide selanjutnya yaitu analisis resiko. Yang pertama, resiko saham, volatilitas harga tinggi, keuntungan dana kerugian lebih signifikan dalam jangka pendek. Yang kedua, resiko reksadana, bergantung pada jenis reksadana, pasar uang, pendapatan tetap, saham, atau campuran. Biasanya memiliki resiko lebih rendah dibanding saham individu karena sudah terdiverifikasi. Oke, slide selanjutnya yaitu evaluasi kinerja investasi. Untuk rumus keuntungannya, keuntungan saham sama dengan modal saham dikali return saham, dan untuk keuntungan reksadana sama dengan modal reksadana dikali return reksadana. Total keuntungan sama dengan keuntungan saham ditambah keuntungan reksadana. Untuk modal awalnya sebesar 1.367.500, modal sahamnya 967.500, modal reksadana 400.000. Return saham yang tadi sudah dihitung 2%, dan untuk return reksadana 5%. Untuk cara menghitung rasio modalnya, rasio modal menggambarkan perbandingan alokasi modal antara saham dan reksadana. Rasio modal sama dengan modal saham dibagi modal reksadana. Untuk perhitungannya, rasio modal sama dengan 967.500 yaitu modal saham dibagi 400.000 yaitu modal reksadana dengan jumlah 2,4. Artinya modal saham 2,4 kali lebih besar dibanding modal reksadana. Untuk menghitung keuntungan masing-masing instrumen, keuntungan saham 967.500 dikali 2% sama dengan 19.350. Keuntungan reksadana yaitu 400.000 dikali 5% yaitu 20.000. Untuk jumlah keuntungan seluruhnya, saham dan reksadana yaitu keuntungan total sama dengan 19.350 ditambah 20 sama dengan 39.350. Jadi kesimpulannya, dengan modal awal 1.367.500 yang terbagi menjadi 967.500 untuk saham dan 400.000 untuk reksadana, diperoleh total keuntungan sebesar 39.350, dengan reksadana memberikan kontribusi lebih besar karena return yang lebih tinggi 5% dibanding saham 2%. Rasio modal yang lebih tinggi pada saham menunjukkan bahwa proporsi investasi lebih besar daripada instrumen ini meskipun returnnya lebih rendah. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu aplikasi PUMS
memudahkan investasi dengan fitur analisis dan yang mendalam. Evaluasi yang lebih baik diperlukan untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan profit. Perbandingan modal membantu mengalokasikan investasi secara proporsional. Return dapat digunakan untuk mengukur efektivitas investasi. Saham beresiko lebih tinggi dengan keuntungan lebih rendah dalam jangka pendek dibanding reksadana. Dan untuk sarannya, investor disarankan untuk memahami profil risiko dan memanfaatkan fitur analisis funds secara optimal. Kombinasi analisis, fundamental, dan teknikal penting untuk mengembalikan keputusan yang akurat. Evaluasi kebijakan dividen perlu mempertimbangkan data historis dan kinerja perusahaan. Jadi intinya kenapa di makalah saya di sini return yang lebih tinggi itu reksadana dibanding saham, karena saya dan rekan saya ngambil penjualannya itu untuk reksadana dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun, dan untuk saham hanya 1 hari yang tadi saya jelaskan. Jadi di makalah ini yang lebih tinggi reksadana memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibanding saham. Oke, sekian presentasi mengenai pasca uang dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.